Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim, alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala mannihi wa fadlihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, kemudian juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis adalah soal narkoba dan judi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua perbuatan ini sebagai perbuatan syaitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzum min amali syaitan." Sesungguhnya khamar, sesuatu yang memabukkan, wal maisir, dan kemudian yang kedua adalah perjudian. Semua itu adalah merupakan min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah merupakan salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lihatlah orang-orang yang akrab dengan narkoba. Lihatlah orang-orang yang akrab dengan judi. Tidak seorang pun dari mereka yang mengalami kehidupan yang bahagia. Mereka sengsara. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa, sebut saja namanya Rudi. Rudi adalah merupakan seorang bapak. Dia punya seorang istri dan kemudian 2 orang anak. Pada malam hari itu, Rudi masih berjalan-jalan dengan temannya. Setelah Isya, dia bertemu dan berkumpul bersama teman-teman nongkrongnya pada malam hari itu. Sampai kemudian tengah malam. Istrinya dan anak-anaknya semua asyik menunggu di rumah sambil mengerjakan PR. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah? Sampai tengah malam istrinya menunggu, kenapa suami saya belum datang? Ternyata sampai tengah malam bahkan dia sudah terlelap tidur. Ternyata suaminya juga belum pulang pada saat itu. Anak-anaknya juga bertanya-tanya, kenapa ayahanda belum pulang? Ibunda di mana ayah? Kenapa beliau belum pulang? Setelah menjelang subuh, barulah kemudian sang istri tercinta ini melihat suaminya sudah berada di samping dia. Walaupun berbeda kamar, tetapi kemudian istrinya tahu bahwa suaminya sudah datang. Maka pada malam hari itu, sebagai seorang suami yang mengaku sebagai seorang istri yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan akhir malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun di akhir malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen membangunkan suaminya, tapi merasa tidak enak. Maka kemudian dia tidak jadi membangunkan. Ketika waktu subuh datang,
azab pun mulai menggema di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan itu menggema di kampung itu. Orang-orang pun kemudian terbangun. Dan kemudian mereka berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju masjid untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengarkan azan itu, sebagai seorang istri yang cinta kepada suaminya, sayang kepada suami bila mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia membangunkan suaminya. Maka pada saat itu, karena dia khawatir mungkin suaminya lagi capek, sehingga dia tidak langsung ke tempat tidurnya. Dari jauh dia kemudian berteriak, "Papa, Pa, sudah azan, Pa, bangun, Pa, salat subuh." Maka pada saat itu ternyata tidak ada tanggapan. Dalam hatinya, oh mungkin suami saya terlalu capek, sehingga azan pun tidak terdengar oleh dia. Maka kemudian pada saat itu dia langsung datang ke kamar mandi, lalu kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dan dia kemudian membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia kembali ke tempat suaminya, di mana suaminya sedang tertidur pulas pada saat itu. Dia pengen membangunkan suaminya kedua kalinya. Mudah-mudahan usaha pada kali kedua ini dapat berhasil. Dan kemudian suaminya dapat terbangun untuk melakukan ibadah salat. Ternyata juga tidak. Maka pada saat itu dia memutuskan untuk salat. Maka setelah salat subuh, barulah pada saat itu dia berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang juga biasa kita lakukan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menyejukkan mata kami. Qurrata a'yun, yang dapat memberikan kesejukan pada mata kami. Itulah yang dia baca pada pagi hari itu. Setelah dia melakukan salat subuh. Setelah dia berdoa, dia datang ke tempat suaminya untuk membangunkan ketiga kalinya. Tapi apa yang terjadi? Para saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendekati suaminya dengan suara membangunkan, "Pa, bangun, bangun, bangun," tapi tidak ada reaksi. Maka kemudian lebih dekat lagi ke tempat suaminya. "Pa, bangun, Pa." Ternyata tidak ada reaksi. Maka kemudian dia berusaha kemudian memegang badannya dan menggoyang-goyang badannya supaya suaminya dapat bangun. Tapi apa yang terjadi? Ternyata badan suaminya sudah kaku. Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh suaminya sudah kaku. Dia gerakkan terus, tapi suaminya tidak memberikan jawaban apa-apa. Ternyata suaminya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah kita, hidup kita berakhir dengan seperti ini? Di mana kita belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Maukah hidup kita berakhir dengan narkoba? Maukah hidup kita berakhir padahal pada saat itu kita sedang-sedangnya berjudi? Inilah merupakan sebuah su'ul khatimah, di mana dosa masih banyak, di mana kita masih bergeliman dosa, dan kemudian kita tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri kul fihima itsmun kabir." Muhammad, mungkin ada di antara mereka yang menanyakan kepadamu, mereka datang kepadamu bertanya tentang khamar, segala sesuatu yang memabukkan bagi manusia. Wal maisir, dan juga perjudian. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kul fihima itsmun kabir. Katakan Muhammad, sampaikan kepada manusia bahwa dalam judi, dalam khamar itu terdapat dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Memang keduanya memiliki manfaat, tetapi dosanya justru lebih besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manfaatnya. Lihatlah saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang yang tadi hidupnya bahagia, kemudian Allah balik hidupnya menjadi
kesengsaraan setelah dia melakukan judi, setelah dia kecanduan narkoba. Tapi ingat satu hal, bahwa siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih penyayang terhadap hamba-hambanya. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat terbesar untuk kita gunakan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan berlari menyambut hambanya. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala 1 meter, 1 jengkal, maka Allah akan datang menyambut dia dengan sedepah. Itulah Allah. Allah senang jika hamba-hambanya bertaubat. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat dengan sesungguhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi yakinlah bahwa kalau kita kembali kepada Allah dengan kembali yang sebenar-benarnya, kita bertaubat dengan mengakui kesalahan itu, dan kemudian kita berjanji di dalam diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan itu, yakinlah Allah akan senantiasa menerima taubat kita. Ikhwati fillah, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga peringatan demi peringatan yang Allah berikan kepada kita, baik melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, itu dapat memberikan pelajaran bagi kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan yang terpenting, mari membina keluarga kita, mari didik anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Mereka tidak terjerat oleh narkoba, tidak ikut-ikutan melakukan judi, berbuat judi dan seterusnya. Yakinlah bahwa keluarga sakinah, mawaddah warahmah, itulah keluarga yang selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu bertakwa kepada Allah, dengan mereka taat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.